Welcome to our channel. Ada banyak sekali hal menarik dan unik tentang negara Brunei Darussalam. Selain masih dalam satu rumpun budaya dengan Indonesia dan Malaysia, Brunei adalah negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di ASEAN setelah Singapura. Ya, begitulah, negara kecil ini menegaskan dirinya di mata dunia. Akan tetapi, sesuatu yang unik akan tampak jika melihatnya dari peta. Terlihat wilayah negara minyak ini terbagi menjadi dua bagian yang terpisah oleh negara bagian Sarawak, Malaysia. Satunya merupakan wilayah utama Brunei yang terletak di bagian barat, dan satunya lagi merupakan wilayah Temburong yang lebih kecil dan berada di timur. Pertanyaannya, mengapa wilayah Brunei ini bisa terbagi dua seperti itu? Berikut ulasannya. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, terlebih dahulu dijelaskan mengenai hal-hal sehubungan dengan perbatasannya. Jadi, perbatasan Brunei-Malaysia merupakan perbatasan internasional antara Malaysia dan Brunei yang terdiri atas perbatasan darat sepanjang 481,3 km persegi, serta perbatasan laut membentang dari garis pantai kedua negara ke tepi landas benua di Laut Cina Selatan. Kecuali garis pantai Laut Cina Selatan, Brunei sepenuhnya dikelilingi oleh negara bagian Sarawak di Malaysia, dan Brunei hanya memiliki perbatasan tanah dengan Malaysia. Bentuk unik Brunei di mana wilayahnya terdiri atas dua bagian yang tidak bersebelahan menghasilkan perbatasan dengan Malaysia yang dibagi menjadi dua segmen. Nah, klaim sendiri dari Brunei atas landas benua sepanjang 200 mil laut membuatnya menjadi penuntut atas sebagian Laut Cina Selatan yang tunduk pada beberapa klaim yang tumpang tindih oleh Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Jika melihat sejarah, berdasarkan catatan-catatan Tiongkok dan Arab, sebagaimana yang termuat dalam buku Wendy Hutton Adventure Guides East Malaysia tahun 2000, Kesultanan Brunei disebut telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8. Kesultanan awal ini kemudian menjadi salah satu taklukan Sriwijaya pada awal abad ke-9 dan lalu menguasai Kalimantan Utara dan sebagian besar Filipina. Setelahnya, mereka dikalahkan oleh Majapahit. Pada abad ke-14, seperti yang tertuang dalam naskah kuno Negara Kertagama pada tahun 1365, menyebutkan Brunei dengan nama Barunei sebagai negara konstituen Majapahit dan harus membayar upeti tahunan. Namun di abad ke-15, ketika pengaruh Islam masuk disusul pemberontakan demi pemberontakan, Brunei berhasil memerdekakan diri dan menjadi Kesultanan Brunei di bawah pemerintahan Muhammad Shah yang merupakan raja pertamanya. Nah, kesultanan ini mencapai masa kejayaan dari abad ke-15 hingga 17, terutama ketika wilayah kekuasaannya mencapai seluruh pesisir Pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina. Brunei terutama paling kuat selama pemerintahan Sultan kelima, Sultan Bolkiah, yang terkenal karena perjalanan-perjalanannya di samudra dan menaklukkan Manila. Di masa pemerintahan Sultan ke-9, Sultan Hasan, Brunei mengembangkan sistem pengadilan kerajaan yang unsur-unsurnya masih terdapat sampai hari ini. Era keemasan Brunei perlahan memudar tatkala perebutan kekuasaan dan perang antar penguasa. Di samping bertumbuhnya pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di wilayah tersebut, yang antara lain mengacaukan jalur-jalur perdagangan tradisional penting, menghancurkan ekonomi dasar Brunei, dan banyak kesultanan Asia Tenggara lainnya. Sampai kemudian pada tahun 1839, seorang penjelajah Inggris bernama James Brooke sampai ke Kalimantan. Nah, dari sinilah keunikan dan batas-batas wilayah Kesultanan Brunei saat ini bermula. Sultan Brunei saat itu Omar Ali Saifuddin II meminta bantuan kepada Brooke untuk meredam pemberontakan di Sarawak. Saat itu wilayah Sarawak tak hanya terdiri atas wilayah Kuching, sebagaimana terlihat di peta, serta masih dalam kekuasaan Brunei. Karena keberhasilannya menumpas pemberontakan, Brooke diangkat sebagai gubernur Sarawak di Kalimantan Barat Laut. Ia yang diberi gelar Raja Putih, lalu mengembangkan daerah tersebut, dan benar saja berhasil memperluas wilayah Sarawak.
ketika James Brooke digantikan keponakannya Charles Brooke sebagai Raja Putih di tahun 1868. Hubungan Sarawak dengan Kesultanan Brunei menjadi lebih rumit dan kabur. Puncaknya adalah ketika tahun 1882, wilayah Sarawak meluas hingga ke Sungai Baram yang menjadi perbatasan barat wilayah Brunei sekarang. 2 tahun berselang, ia juga sukses merebut wilayah Trusan dan untuk pertama kali membelah wilayah Brunei menjadi 2 bagian. Nah, sejak itulah wilayah Brunei jadi seperti sekarang. Akan tetapi wilayah Brunei yang terbagi ini berbeda dengan wilayah Brunei yang sekarang. Tak terhenti sampai di situ. Pada tahun 1890, Sarawak melakukan aneksasi atau merebut dengan paksa wilayah Limbang dari Brunei karena dianggap penting secara ekonomi. Alhasil wilayah Brunei yang tersisa saat itu terbagi jadi 3 bagian. Pada tahun 1905, Sarawak kembali menganeksasi daerah Lawas sehingga membuat wilayah Brunei tersisa 2 dan merupakan cikal bakal wilayah Brunei saat ini. Sebelumnya, perusahaan dagang Inggris di Kalimantan, British North Borneo Company, juga memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah timur laut. Pada tahun 1888, Brunei menjadi negara lindungan pemerintah Britania Raya untuk membendung ancaman dari Hindia Belanda. Pada tahun 1906, Brunei menjadi lebih erat lagi untuk dikuasai Inggris, terlebih ketika kekuasaan eksekutif dialihkan kepada seorang residen yang mengatur semua hal kecuali adat dan agama lokal. Pada tahun 1959, sebuah undang-undang ditetapkan dan mencanangkan Brunei sebagai negara yang memerintah diri sendiri. Walaupun hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan tetap dipegang oleh Inggris, yang diwakili oleh seorang komisioner tinggi. Sebuah usaha di tahun 1962 untuk memperkenalkan badan legislatif yang sebagian anggotanya dipilih dan memiliki kekuasaan terbatas dibatalkan setelah partai oposisi, Partai Rakyat Brunei, meluncurkan pemberontakan bersenjata. Pemerintah berhasil mengagalkan pemberontakan itu dengan bantuan pasukan Inggris. Pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, pemerintah juga menolak untuk bergabung dengan Sabah dan Sarawak di negara Malaysia yang baru terbentuk. Sultan Brunei saat itu, Omar Ali Saifuddin III, kemudian memutuskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang terpisah. Dan pada tahun 1967, Oman Ali turun tahta untuk kemudian digantikan anak laki-lakinya yang kedua, Hassan al-Bolkiah, dan menjadi penguasa ke-29. Tetapi, sang mantan sultan tetap menjadi Menteri Pertahanan dan mengambil gelar Sri Begawan. Pada tahun 1970, ibu kota Brunei Town diganti namanya menjadi Bandar Sri Begawan untuk menghormatinya. Lalu pada 4 Januari 1979, Brunei dan Britania Raya menandatangani sebuah perjanjian persahabatan dan kerjasama baru. Selanjutnya pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam resmi berstatus sebagai negara merdeka. Sekarang ini, wilayah tidak lagi terpisah sepenuhnya seperti yang tampak dari peta. Pasalnya pada tahun 2014, 2 wilayah tersebut telah terhubung oleh jembatan. Jembatan ini yang dibuka pada tahun 2020 diberi nama Omar Ali Saifuddin yang dianggap sebagai bapak arsitek Brunei modern. Jembatan ini juga menyandang status sebagai yang terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 30 km. Pada akhirnya, keberadaan jembatan ini berdampak besar terhadap laju dan mobilitas masyarakat di kedua wilayah.